Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Echa Margaret Kayla Prasetyo, kelas 12A jurusan Desain Komunikasi Visual. Pengertian analisis data. Data merupakan sekumpulan fakta, kejadian, atau objek yang dapat disimpan dalam format tertentu. Kajian data yang diolah tertentu akan menghasilkan informasi dan memberikan gambaran tentang kondisi untuk mengambil keputusan. Nah, analisis data merupakan pengolahan, pengumpulan data menjadi spesifik sebagai kajian untuk menentukan tindakan selanjutnya. Adapun jenis data. Jenis data berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kualitatif merupakan konsep data sebagai penerjemah data mentah yang belum diolah dalam format uraian. Dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu data reduction, mekanisme identifikasi data mentah dengan metode kodifikasi, pengklasifikasian, dan rangkuman. Organization, proses penggabungan data menjadi sebuah informasi utuh. Kemudian yang kedua ada data kuantitatif, merupakan jenis data yang dapat diukur karena memiliki nilai berupa angka yang dapat dibuat statistik. Data ini dikenal dengan data ilmiah. Contohnya seperti metode korelasi, komparatif, deskriptif, survei, ex post facto, dan true eksperimen. Klasifikasi data berdasarkan pengukuran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama data primer. Data primer adalah data yang dikelompokkan atau klaster berdasarkan kategori tertentu. Contohnya kode X populasi laki-laki, kode Y populasi perempuan. Beberapa karakteristiknya, yang pertama ada teknik klasterisasi tanpa mempertimbangkan data. Kedua, nilai diperoleh untuk mewakili kategori data. Ketiga, jenis kategori data memiliki data yang sama. Kemudian, data ordinal. Data ordinal adalah data yang memiliki urutan atau tingkatan. Contohnya peringkat sekolah, tingkat kepuasan. Karakteristiknya, A. Data diklasifikasikan berdasarkan urutan. B. Pemilihan data berdasarkan tingkatan. C. Memiliki level lebih tinggi dibandingkan data normal. Data rasio. Level tertinggi memiliki nilai 0 mutlak dan bisa dibandingkan secara matematis. Contohnya berat badan, panjang, dan jarak. Untuk karakteristiknya, A. Menggunakan interval tertentu dalam menyatakan nilainya. B. Data disusun berurutan, bertingkat, dan memiliki nilai. Level pengujian data lebih tinggi dibandingkan data ordinal dari sisi pengukuran. Klasifikasi data berdasarkan sumbernya. A. Berdasarkan sumbernya terdiri dari 2, yaitu data primer adalah diambil langsung dari objek penelitian. Contohnya wawancara dan kuesioner. Data ini lebih akurat dan update, tapi butuh waktu dan biaya besar. B. Data sekunder. Data ini diambil secara tidak langsung, contohnya adalah jurnal penelitian terdahulu. Data ini lebih murah dan cepat, namun bergantung pada validitas peneliti sebelumnya. Kemudian, data berdasarkan bentuk dan penyimpanannya. Ada data analog, adalah sebuah data yang dibawa oleh sinyal gelombang kontinu, frekuensi atau amplitudo. Satuan ukurannya hertz. Contohnya itu transmisi radio. Kemudian ada data digital. Data ini menggunakan format biner 0 dan 1 atau sinyal diskret, disimpan dalam media disk atau sirkuit digital. Analisis data. Nah, metode analisis data ini bertujuan untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Digunakan beberapa metode. Yang pertama ada analisis deskriptif, yaitu menggambarkan kondisi saat ini melalui grafik, laporan atau angka, jumlah volume. Digunakan untuk melihat kinerja bisnis. Yang kedua ada analisis diagnostik, yaitu digunakan untuk memahami penyebab suatu peristiwa, root cause analysis. Yang ketiga ada hipotesis testing, yaitu tahap pengambilan keputusan untuk menguji apakah hasil visualisasi data dapat diterima atau ditolak secara ilmiah. Tools analisis software data. Berikut adalah perangkat lunak populer untuk mengolah data statistik. Yang pertama ada Microsoft Office atau Excel, populer untuk pengolahan angka dan visualisasi sederhana. Yang kedua ada SPSS, standar untuk ilmu sosial. Ini mendukung uji parametrik dan non-parametrik. Yang ketiga ada Minitab, itu fokus pada disiplin ilmu eksak dan ekonomi. Yang keempat ada EFIOS, andalan para ekonom untuk analisis data ekonomi dan rumus formula. Dan yang kelima terakhir SAS untuk analisis statistik tingkat lanjut meski cukup sulit bagi pemula. Tools analisis data modern atau coding based. Yang pertama itu ada LISREL, digunakan khusus untuk mengkaji data kuantitatif dalam dunia pendidikan. Yang kedua ada R Software dan R Studio, bersifat open source dan gratis, sangat fleksibel bagi pengguna yang menguasai bahasa pemrograman. Yang ketiga ada AMOS, digunakan untuk mengoptimalkan model
SEM, Structural Equation Modeling. Dan yang keempat ada Stata. Itu keunggulannya pada perintah teks atau komen yang tidak terbatas menu. Seringkali digunakan di bidang biomedis dan politik. Adapun dampak positif atau keuntungannya. Yang pertama, efisiensi kerja. Pengolahan data yang dulunya manual kini menggunakan alat bantu mesin, komputer yang mampu memproses lebih cepat, ringkas, dan akurat. Yang kedua, media gagasan. Menjadi wadah untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada orang lain secara luas melalui media digital. Yang ketiga, keamanan data atau enkripsi. Adanya teknologi enkripsi seperti Caesar Cipher hingga metode modern, memungkinkan pesan rahasia yang tetap aman dan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dampak negatif atau kekurangannya, yang pertama, pencurian data dan akses ilegal. Yang kedua, backdoor atau program yang ditanam secara rahasia untuk mendapatkan akses ilegal ke komputer korban. Yang ketiga, ada Trojan Horse, malware yang menyamar sebagai aplikasi biasa untuk memasukkan program jahat. Yang keempat, email spoofing, pengiriman email palsu untuk menipu korban agar membuka link berbahaya guna mencuri data atau cracking. Yang kelima, kerusakan sistem. Dan yang keenam ada DOS, Denial of Service, adalah serangan berupa pengiriman data sampah secara terus-menerus hingga server komputer crash, hang, dan down. Langkah mitigasinya, yang pertama ada physical security, yaitu menjaga akses fisik ke ruang server. Yang kedua ada network security, memasang firewall dan monitoring jaringan. Yang ketiga ada account security, penggunaan username dan password yang kuat. Dan yang keempat ada file system security, yaitu pengaturan hak akses user dan kuota penyimpanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.